Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi model pengkajian sejarah sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helsa Siti Maryam dengan NPM 22503063 dan rekan saya. Nama saya Hasnazar Poziah dengan NPM belakangnya 62. Langsung saja kita bahas materi mengenai model pengkajian sejarah sastra Indonesia. Materi ini diambil dari buku Ciptaan Sumiyadi 2021 berjudul Kesusastraan Indonesia, Teori Pengkajian dan Model Pembelajaran, penerbit di Bandung UPI Press. Pembahasan yang akan dibahas, yang pertama pengertian sastra populer, yang kedua sejarah sastra populer, yang ketiga ciri-ciri sastra populer, yang keempat fungsi dan lingkup sastra populer, yang kelima jenis-jenis karya sastra populer, dan yang terakhir tentang kesimpulan. Yang pertama mengenai pengertian sastra populer. Menurut KBBI tahun 2015 halaman 1002, sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sedangkan menurut Kayam tahun 1981 halaman 82 sampai halaman 91, sastra populer adalah semacam sastra yang dikategorikan sebagai sastra hiburan dan komersial yang biasanya dipertentangkan dengan sastra serius. Sastra populer merupakan bagian dari seni populer yang dengan demikian juga bagian dari kebudayaan populer. Selanjutnya, sejarah sastra populer Indonesia. Sastra populer Indonesia telah tumbuh sejak abad 19, terutama pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sastra populer pada masa ini ditulis baik oleh kaum Indonesia Belanda, peranakan Cina, maupun kaum pribumi dengan menggunakan bahasa Melayu. Menurut Sumarjo mengatakan bahwa sejarah sastra populer Indonesia lebih tua daripada sastra serius. Sastra populer sebagai produk penduduk kota berkembang bersama budaya kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hasna. Ciri-ciri sastra populer Indonesia. Satu, tokoh-tokohnya stereotip. Dua, adanya sistem bintang. Tiga, adanya pembanganan atau formula. Keempat, adanya gabungan kebaruan dan pengulangan. Empat, terakhir, pengharaman makna ganda. Keenam, adanya pelarian. Ciri-ciri sastra populer Indonesia dilihat secara aspeknya. Aspek pembaca sastra populer terjadi pada masanya dan penggemarnya. Aspek fungsi sastra populer hanya hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. Ketiga, aspek struktur menekan plot, menampilkan tokoh dari segi emosi asli dan memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Keempat, aspek sifat klise atau diulang-ulang mengabdi kepada selera pembaca sil. Jenis-jenis sastra populer. Satu, ada puisi, prosa, ketiga novel, keempat drama, kelima cerpen, keenam roman. Fungsi dan lingkup sastra populer. Fungsi utama sastra populer adalah menghibur. Bahkan menurut Tab 1989 halaman 169 sampai 179 menyebut sastra populer dengan istilah bacaan hiburan. Tetapi fungsi hiburan ini tidak berarti harus meninggalkan fungsi lainnya yaitu didik atau memberi amanat. Ruang lingkup sastra populer biasanya diidentikan dengan fiksi populer. Hal ini dapat kita simpulkan dari uraian Krani Prancis 1944.
ketika membatasi ruang lingkup kebudayaan populer. Kesimpulan, kesimpulannya, sastra populer bukanlah nama suatu periode dalam sejarah sastra, akan tetapi hanya penyebutan terhadap karya sastra yang memiliki ciri-ciri dan cara-cara tertentu. Oleh sebab itu, apabila kita berbicara tentang sastra populer, objeknya mungkin saja karya sastra yang mengalami ini kita anggap sebagai sastra serius dan periode waktunya terentang dari awal perkembangan sastra Indonesia hingga periode mutakhir. Mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.